pakai USBN nih ya, 40 nomor nih. Oke. Sekarang nanti kalau kamu mau minta ini juga nggak apa-apa sih untuk kerja ini. Yo, mikrometer scrub nih. Yang mana? Yang dibaca yang ini ya. Dan ini kan 10, 11, 12, 13, 14 setengah. Berarti 14,50 ya. Lalu ini yang paling lurus itu yang mana? 11 ya. Berarti ditambah 0,11. Maka jadi 14,61 ya. Itu 14,61. Jawabannya berarti E ya. Oke. Nah, sekarang ini yang ditanyakan adalah perpindahannya. Oh, gampang sekali nih ya. Perpindahannya berarti kan dari mana ke mana ini? Dari titik awal ini ke sini ya. Nah, yang ini. Jadi kita menggunakan Pitagoras ya. Ini ke sini. Terus ini. Oke. Jarak ini berarti 500 dikurangi 100 berapa? 400. Ini 300. Pitagorasnya 4, 3, 5. Berarti 500. So easy ya. Easy. Oke, jawabannya C ya. Sekarang ini lumayan nih. Ini yang ditanyakan apa? Apa yang ditanyakan? Kecepatan. Oke ya. Nah, ini berarti kita menggunakan diferensial nih ya. Kita pakai diferensial. Ini kan X-nya. X ini pangkat 3 ya. T pangkat 3 dikurangi dengan 2T kuadrat ditambah dengan 3. Untuk cari V itu berarti sama dengan X aksen ya. Turunan dari 3T kuadrat berapa? 3T pangkat 3. 3T pangkat 2. Dikurangi 2T kuadrat 4T. Ini 0 ya. Nah, kita kasih masuk T-nya 5 skon, berarti V-nya sama dengan 3 kali 5 kuadrat dikurangi 4 kali 5. Berapa ini? 75 dikurangi 20 sama dengan 55. Oke, so easy ya. Easy. Ya, ini sekarang jarak yang ditempuh selama selang waktu tersebut. Oh, berarti secara keseluruhan nih ya. Secara keseluruhan berarti ini kan kita anggaplah daerah 1 ya. Ini daerah 2, daerah 3. Nah, sekarang daerah 1. L1. Ini 2, ini 4. Berarti berapa? 8. Kemudian L2. Trapesium ya. Di sini 4. Ini 6, ini 2. 6 atau 8? 6 ya? Oke. Berarti sama dengan berapa? 4 tambah 6? 10 kali 2 bagi 2. 10. Oke. Yang ketiga. L3-nya ini kan segitiga. Toh, di sini berarti 2, tingginya 6. Maka luasnya berapa? 1/2 kali 6 kali 2. 6. Berarti seluruhnya berapa? S-nya berarti 8 ditambah 10 ditambah 6. Sama dengan 24 ya. Oke. 24. Loh. Salah hitung ya? Hah? Jalannya udah benar. Ini kan 4. Ini 2. Berarti berapa? Jalannya udah benar loh. Ini kan 8. Toh? Ini 4, ini 6, ini 2. 10 kali 2 bagi 2. 10. Ini 4, ini 6 toh? 6, berarti ini 2. Tingginya 6, luasnya 6. Cocok. Ya. Kemungkinan salah angka dia. Itu untuk cari jaraknya ya. Cari jarak toh, jarak yang ditempuh selama selang waktu tersebut. Harusnya udah benar sih ya, harusnya. Karena kalau misalnya kalian mau menghitung ya, menggunakan rumus yang biasa, ini rumus biasa kan ini kecepatannya tetap ya. V tetap 4 meter per skon selama 2 skon. Berarti S sama dengan V dikalikan T itu 2 dikali 4. Berarti sama dengan 8. Lalu yang naik di sini V04, kemudian VT sama dengan 6, lalu time sama dengan 2.
S kan sama dengan T per 2 dikalikan dengan V0 tambah VT, 4 ditambah 6. Berarti sama dengan berapa? 2 per 2 dikali 10, jadi sama dengan 10. Lalu untuk yang ini, V0-nya berarti 6, V0 sama dengan 6, VT sama dengan 0, time sama dengan 2. Berarti S-nya sama dengan time per 2 dikalikan V0 ditambah dengan VT, sama aja. Berarti 2 per 2 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 0, berarti sama dengan 6. Jadi S-nya berarti sama dengan 8 ditambah 10 ditambah dengan 6. Jadi sama dengan 24. Sama ya. Oke. Jadi tidak ada jawaban yang benar ya. Kita ganti aja itu yang 25 jadi 24 gitu ya. Tidak apa-apa. Oke. Nah sekarang apa ini? Sebuah benda dijatuhkan tanpa keadaan awal dari gedung. Selang waktu menumbuk tanah adalah 2 detik kemudian, ditanyakan tingginya. Ini berarti gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas seperti ini, lalu ini, T-nya sama dengan 2 skor. T rumusnya apa? Akar dari 2H per G. Berarti H sama dengan 1 per 2 GT kuadrat. 1 per 2 kali 10 kali 2 kuadrat. Berapa? 20 meter ya. Oke. Seperti itu. Tapi tidak keluar itu. Hubungan roda-roda ini keluar ya. Tapi tidak tahu yang mana. Nanti ya tidak seperti ini gambarnya. Ini A1, ini berarti RA ya, sama dengan 40 cm. Lalu RB sama dengan 10 cm. Apabila roda B berputar sebanyak 10 putaran tiap detik, berarti 10 putaran per sekon. Ini kan sama dengan frekuensi kan, FB. Jadi FB-nya sama dengan 10. Nah sekarang yang ditanyakan, kita hanya mau mencari deh ya, pernyataan mana yang benar. Nah sekarang kalau untuk A dan B yang sama itu apa? Kecepatan linier ya, karena dihubungkan dengan sambung. Jadi VA sama dengan VB ya. VA itu kan sama dengan 2 PF A dikalikan RA sama dengan 2 PFB dikalikan dengan RB. Coret 2 pi-nya, berarti FA-nya sama aja dengan FB dikalikan RB dibagi dengan RA. FB-nya 10. RB-nya berapa? 10 juga, dibagi dengan 40. Coret-coret. Sama dengan 2,5. Berarti benar ini ya. Nah, lalu yang berikutnya roda A berputar dengan kecepatan sudut. Omega A itu kan sama dengan 2 VF kan. Jadi sama dengan 2 pi dikalikan dengan 2,5. Sama dengan 5 pi radian per sekon. Ini berarti benar juga. Ya, roda A-nya. Nah, berarti pernyataan 1 dan 2. Kecepatan linear sekarang. V itu kan sama dengan omega R kan. Berarti sama dengan 5 pi dikalikan dengan R-nya adalah 0,4. Berarti berapa? 2 pi ya. Ini dalam meter per sekon. Nah, berarti yang ini pernyataan roda A-nya ini salah, yang ketiga ya. 1 dan 2 yang benar. Oke. Ya, 1, 2. Nah, sekarang nih, apa nih? Gerak parabol ya. Gerak parabol yang ditanyakan apa? Jarak terjauh. Oke. Untuk jarak terjauh kita menggunakan rumus apa? X maksimum yang ditanyakan. Rumus langsungnya apa? Sama dengan V0 kuadrat 2, pakai ini aja ya, sin alfa, cos alfa, jangan pakai sin 2 alfa, nanti kamu pusing. Dibagi dengan G. Berarti sama dengan V0 kuadrat, berarti berapa? 20 kuadrat, kali 2, sin 30 berapa? 1 per 2, kali 1 per 2 akar 3, dibagi dengan 10. 20 kuadrat berapa? 400 ya. Ini coret. Berarti ini dibagi dengan 20, akar 3. 400 dibagi 20, 20 ya, akar 3. Oke.
Ya. Oke, sekarang apa? Sebuah roket meluncur vertikal R dari jari bumi, berat roket. Oh, ini enggak keluar gravitasi. 3 buah gaya, resultan gaya-gaya ini juga enggak keluar sih. Mau dibahas enggak? Enggak usah. Ya, ini kecepatan sudut, ini juga enggak keluar, momen inersia. Ini pakai L1 sampai dengan L2 ya. Nah, ini kemungkinan bisa keluar nih, kemungkinan ya. Oke, sekarang ini luas penampang besar, berarti ini adalah A1 ya. A1 10 cm persegi, luas penampang kecil berarti A2 sama dengan 5 cm persegi. Aliran pada pista besar berarti V1 sama dengan 2 meter per sekon. Tekanan itu berarti P1 sama dengan 40 kilopascal. Massa jenis air itu rho air berarti 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Berapakah tekanan pada pipa kecil? P2 sama dengan berapa? Hanya sama dengan 60 cm. Ya. Hanya 60 cm. Ini H1-nya berapa? Luas penampang besarnya, cuman kalau kita ambil dari sini, ini dari sini, ya udah kita pakai aja. H1-nya berarti sama dengan 0 ya. Kita anggap H1-nya berarti 0, karena kan ukurnya dari sini sampai di atas ini. Ya, kita pakai itu. Ini pakai hukum Bernoulli, yaitu apa? P1 ditambah dengan rho GH1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah 1/2 rho P2 kuadrat. Sebetulnya kalau mau ngitungnya ya ini kalau H1-nya yang ini berarti H2-nya nanti sampai di sini. Ini H2. H2. Cuman kita harus mencari berapa jari-jarinya ya. Jari-jarinya berapa? Itu. Ribet sekali sih. Kalau kita harus cari jari-jarinya, kita coba pakai ini dulu dengan anggapan H1-nya sama dengan 0, lalu H2-nya sama dengan ini. Karena H2-nya kan diukur dari sini, ya. Oke, berarti yang dicari P2, kita harus cari V, kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas, yaitu apa? A1 V1 sama dengan A2 V2. Maka V2 sama dengan A1 V1 dibagi dengan A2. A1-nya sama dengan 10 kali 2 dibagi 5, berarti sama dengan 4 ya, sama dengan 4. Nah, untuk cari P2 berarti sini P2 sama dengan P1 ditambah dengan rho G dikalikan dengan H1 kurang H2 ditambah 1/2 rho dikalikan dengan P1 kuadrat kurangi P2 kuadrat. Pakai itu ya. P1-nya sama dengan berapa? 40 kilopascal. Rho-nya sama dengan 1000. Dikalikan dengan G-nya 10. H1-nya kita anggap 0, H2-nya berarti sama dengan 0,6 ya. Nah, ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan 1000 dikalikan V1 kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat ya. Oke, berarti sama dengan 40 kilopascal ditambah 0 dikurangi dengan 0,6. Berarti min 0,6 ya. Kali 10, 6, berarti minus berapa? Ayo perhatikan sini. Jangan nyatet apa. Nggak perhatikan ya. Berarti ini minus berapa? 6.000 ya. Ini pascal ya. Terus ini 1/2 kali ini. Sekarang 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 pangkat 2? 16. 4 dikurangi 16? Min 10. Min 10 dibagi 2? Berapa? Min 5. 5 kali 1000? 5.000. Minus 5.000 di sini adalah dalam pascal ya. Jadi kalau kita buat dalam kilo semua 40 Pascal dikurangi 6 kilopascal dikurangi 5 kilopascal. 40 kurang 6? 34. Kurang 5 berarti 29 kilopascal ya. Itu kalau kita menganggap seperti itu. Oke.
Ya. Jawabannya E nih. Jadi kemungkinan yaitu. Jadi kalau begitu itu nanti kemungkinannya ini kamu harus cari R-nya dulu nih. Ya. Berarti ribet sekali nih. Cari R-nya ini berapa? Ini. Berarti ini R1 sama dengan A1 dibagi dengan 2pi. Kemudian nanti R2-nya sama dengan A2 dibagi dengan 2pi. Berarti H1-nya sama dengan R1. H2-nya itu sama dengan ini 60 dikurangi dengan R1 ditambah dengan R2. Nah, berarti masuk di sini nanti H2-nya ya. Jadi delta H-nya, nanti delta H-nya H2 dikurangi H1 ya. Berarti delta H-nya H2 dikurang H1 sama dengan 60 dikurangi R ditambah dengan R2, kita kurangi lagi dengan R lagi. Berarti sama dengan 60 dikurangi dengan 2R ditambah dengan R2. Ini 2R1. Pakai ini nih nanti. Jadi nanti rumusnya berarti P2 sama dengan P1 ditambah dengan rho G dikalikan dengan delta H. Ya. Minus ya, ini pakai minus di sini. Kalau langsung masuk angkanya itu. Jadi ini minus. Nanti dikurangi dengan 1/2 rho dikalikan dengan tadi. V berapa? 1 aksen dikurangi dengan V2 aksen ya. Pakai ini. Oke, nanti dihitung sendiri ya. Sekarang yang ini enggak keluar sih. Ya. Yang ini kan kamu tinggal uraikan aja. Ya, tinggal uraikan. Ini kesumbu X. Lalu ada kesumbu Y ya. Di sini adalah T cos 30, yang ini adalah T sin 30. Maka T1 ini ya akan sama dengan ini. T1 sin 30 sama dengan 100. Berarti T1 sama dengan 100 dibagi 1/2 sama dengan 200 ya. Lalu untuk cari T2-nya berarti T2 sama dengan T1 cos 30. Maka sama dengan 200 kali 1/2 akar 3. Berarti sama dengan berapa? 100 akar 3 ya. T2 yang dicari. Berarti jawabannya ini. Oke. Nah, sekarang ini titik berat nih. Aduh, terlalu gampang nih titik beratnya. Titik beratnya. Ini berarti kamu pakai ini ya. Ini Y-nya semuanya sama ya. Ini Y. Y-nya sama. Ini X1, X2, X3 ya. Y-nya berarti berapa nih? 6 dibagi 3. Dibagi 2. Y sama dengan 3 ya, karena semuanya sama. Berarti 3, sekian. Nah, sekarang ini untuk X1-nya berarti ini 1. X2-nya berarti 1 ditambah dengan 2, maka ini 3. Kemudian ini 4, 6 ditambah 1, berarti 7 ya. Ini X1, X2, X3. Jadi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 7. Luas 1 berapa? 2 kali 6, berarti 12. Kemudian luas 2, ini 2, 2, 4, berarti 4 kali 2, 8. Luas 3, 12. Ya tinggal dikali nih. Jadi ini 12, 3 kali 8 berapa? 24, 7 kali 12 berapa? 84. Kita jumlah semua. 20, ini 32. Ini 12. 2, 8, 10 ya. 1, 10, 120 ya. Berarti XO-nya sama dengan 120 dibagi 32. 15/4. 7,5 berarti 3 berapa? 12. 3/4 ya. 3/4 ya. Seperti itu. Itu XO-nya. Y-O-nya 2.
Oke, bisa ya titik berat ya. Kenapa bisa ketemu 3? Kita salah dihitung di mana tuh? Hah? Letaknya apa? Hah? Mana? Tidak lah, X2-nya bukan 4. Iya 4, Deng. Kita salah di situ ya berarti ya. Iya, X2-nya 4 tuh. Kan di sini nih. Iya, 4 tahu. Itu salah hitung tadi, 4 ya. Cocok nih. Berarti X1-nya tadi berapa? 1 ya? 1 kali 12, berarti 12. 4 kali berapa? 8 ya? 32. Terus berikutnya yang di sini berapa? 6, 7 ya? 7 kali 12 sama dengan 84. Berapa? 10. 130 ya? 130. Ini dibagi 32. 130 dibagi dengan 32 loh. Kalau hitung lagi Kak? Mana? Ini kan 4, ini 2 toh? 4 kali 2 kan 8 toh? 8. 8 kali 2 ini 8 atau 6? 6. 12 toh? Ini 12. Berarti ini 1. 12. 2 tambah 2, 4. Cocok. 4 kali 8 berarti 32. Ini 12. Terus ini kan 6 tambah 1 berarti 7. 7 kali 12. 84. Cocok loh. Mana? Berapa? 128 kan? Oh iya tahu. 128. 128 bagi 32 berapa? 4. Iya. Ya, oke. Setelah hitung ya. Oke. Sekarang berikutnya nih, apa? Mula-mula diam. Kemudian bergerak turun menuruni bidang miring. Oh, seperti ini. Usaha yang dilakukan menuruni bidang miring 30 derajat tanpa gesekan menempuh jarak 10 meter sebelum sampai ke bidang datar. Oh, ini jaraknya 10 meter nih, ya. S-nya sama dengan 10 meter. Sekarang percepatannya yang berlaku di sini percepatan apa? Gravitasinya berapa ini? Ini kan di sini kan mg sin theta ya. Mg sin theta itu sama dengan M dikalikan A. Berarti A sama dengan G sin theta. Ditanyakan kecepatan di sini. Berarti kita menggunakan ini kan ada S kan. Kita bisa pakai rumus ini. 2AS sama dengan PT pangkat 2 dikurangi dengan P0 pangkat 2. Kita cari P-nya di sini. Apa VT-nya? Cari VT-nya atau berarti kita cari VT dulu ya. VT sama dengan V0 ditambah dengan AT kan. Jadi 0 ditambah A, tapi time-nya nggak ada tuh. Pakai apa ini? Ada S. Yang dilakukan adalah usaha. Oh, berarti langsung nih. Ya, usaha yang dilakukan oleh bola. Berarti kamu cari F. F sama dengan M dikalikan A kan sama dengan mg sin theta kan? Oh, langsung di sini. Masa bendanya berapa? Masa benda tadi berapa? 10 kilo ya. 10 kilogram. Berarti sama dengan berapa ini? 10 kali 10 kali 1/2. Berarti sama dengan? 50. 50. B kan sama dengan apa? F kali S kan? Berarti sama dengan 50 kali 10. 500 joule. Iya. Oke. Gampang sekali. Itu kalau soal-soal negara tuh gampang sekali. Apa ini? Momentum ya. Masa benda. Berarti ini 0,2 ya. Ini M sama dengan 0,2.
dalam keadaan diam. Berarti V0 sama dengan 0. Hingga meluncur dengan kecepatan, berarti PT sama dengan 50 meter per sekon. Waktu kontak pemukulannya adalah 0,2. Oh, berarti kita menggunakan impuls nih ya, impuls. I sama dengan F dikalikan dengan delta T. M delta V sama dengan F kali delta T. Maka dari sini F-nya akan sama dengan M delta V dibagi dengan delta T. Masanya berapa? 0,2. Delta V-nya sama dengan 50. Dibagi delta T-nya adalah 0,02. Ini coret ini 10. 10 kali 50? 500. Oke. Kenapa loyo? Oke, nih lihat. Apa yang ditanyakan ini? Energi kinetik berada di titik C. Jadi kita menggunakan apa? Kekekalan energi ya. Ini kan V0-nya 0 nih di sini. V0 sama dengan atau VA sama dengan 0 ya. Ya. EP kita anggap posisi 1 aja ya. Ini posisi 2 ya. Berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2 ya. Maka EK2 sama aja dengan EP1 tambah EK1 dikurangi EP2. Cuman ini kan 0. Jadi sama dengan MGH1 dikurangi MGH2. Sama dengan MG kali delta H. Ini delta H-nya. Ya. Jadi M-nya sama dengan 1 kali 10 kali 0,75. Sama dengan 7,5 ya. Terlalu gampang. Kalau cari V di sini berarti sama dengan akar 2G delta H ya. Berarti ini sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,75. Sama dengan berapa? Akar 15 ya. Itu kalau cari V-nya. Oke. Nah ini. Oke ya. Nah ini, yuk. Ini. Nah ini S nih. Wow. Ditambahkan 2 kg uap air bersuhu 100 derajat Celcius. Asik. Asik. Jadi ini ada S nih. Ini ada uap. Dicampur. Yang ditanyakan adalah suhu akhirnya. S mengalami berapa proses? S sama dengan M1 kali kalor lebur ditambah dengan M1 kali C air kali delta T. Atau kali T akhir langsung ya. Langsung T akhir, karena kan dari 0 kan. Kali T akhir. Nah ini berikutnya yang uap. Di uap itu mengalami 2 proses tuh. Jadi sama dengan M2 dikalikan kalor embun ya, kalor embun. Terus ditambah dengan M2 kalikan C air, ini kalikan dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya. Suhu akhir dikurangi suhu awal karena ini melepaskan nih. Melepaskan kalor ini, ya. Berarti delta T-nya di sini itu kita menggunakan suhu, kalau pada asas black ya, itu suhu tinggi kurang suhu rendah. Jadi delta T-nya berarti 100 dikurangi dengan T akhir. Maka ini 100 dikurangi dengan TA. Yang ditanyakan adalah TA. Nah, ini sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. Berarti sekarang M1L ditambah dengan M1CA TA ini sama dengan M2 kali kalor embun ditambah dengan M2 C air T per 100 ya, kali 100. Lalu ditambah dikurang, sorry. Ini kurang ya. Berarti ini dikurangi dengan apa? Dikurangi M2 kalor lebur, oh ya, dikalikan dengan C air dikalikan dengan TA. Maka ini pindah ke sini.
Jadi M1 C air TA ditambah dengan M2 C air TA, ini sama dengan M2 dikalikan dengan kalor lebur ditambah dengan M2 dikalikan dengan C air kalikan 100 dikurangi dengan M1 dikalikan L. Oke, ini Bu hapus ya, yang ini. Jadi kita langsung ke T akhirnya aja. Maka T akhir akan sama dengan M2 dikalikan kalor embun. Mana kalor embun ini ya? Kalor embun ya, kalikan kalor embun ditambah dengan M2 kali C air dikalikan 100 dikurangi M1 dikalikan kalor lebur, ini dibagi dengan M1 C air ditambah dengan M2 C air. Oke, kita masukkan nih. M2 ini 2 kilo ya. Kalor embunnya apa? Atau kalor didih ini, berarti ini. 2260 kali 10 pangkat 3. Ditambah M2 sama dengan 2, C air sama dengan 1 dikalikan 100. Dikurangi M1 sama dengan 10 kilo. Dikalikan kalor lebur S-nya itu berarti 3, 35, 10 pangkat 3. Lalu, ya, ini kita bagi nih. M1-nya berapa? 10. M2-nya 2. Berarti ini 10 ditambah 2 dikalikan dengan kalor jenis air 1 ya, 12. Oke, tinggal dikalikan ya, nanti jawabannya berapa. Jadi ini kali ini kali ini kali ini, semuanya nanti dijumlahkan berapa, dikurangi berapa, ya, kemudian dibagi dengan 12. Hasilnya akan ketemu nanti sama dengan berapa, 40 derajat Celcius ya. Yang penting caranya begitu, oke? Supaya kita bisa mengerjakan yang lainnya. Ya, sekarang apa ini? Seperti pada gambar, oh ini berarti tumbukan ya. Ya, ini tumbukan ya. Tumbukannya lenting sempurna nih. Kalau lenting sempurna berarti E-nya sama dengan berapa? 1 ya. 10 dan 30 nih. Masanya yang A 10. Ini 10, ini 30. Searah ke sana. Nah, E berarti sama dengan 1 ya. Itu artinya apa? P2 aksen dikurangi P1 aksen sama dengan P1 dikurang P2. Maka V2 aksen sama dengan P1 dikurangi P2 ditambah dengan P1 aksen ya. Nah, sekarang P1-nya 10, P2-nya 1. 4 ya, 4 1. 4 dikurangi 1 berapa? Ditambah dengan P1 aksen, berarti 3 ditambah P1 aksen. Ibu sengaja enggak kasih masuk satuan ya, supaya lebih cepat. Nah, sekarang ini kita masukkan di kekekalan momentum, yaitu kekekalan momentum apa? M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah dengan apa? M2 V2 aksen. Nah, V2 aksennya kamu ganti dengan ini, ya. Berarti M1-nya 10. 10 dikalikan 4 ditambah 30 kali 1 sama dengan 10 dikalikan dengan V1 aksen ditambah dengan M2-nya sama dengan 30 kali 3 ditambah dengan V1 aksen ya. Jadi ini 40 ditambah 30, 10 V1 aksen ditambah dengan 60 ditambah berapa? 20 ya. 20 V1 aksen. Oke, 60-nya pindah sini, 70 dikurang 60 sama dengan 30 V1 aksen. 10 sama dengan 30 V1 aksen. Maka V1 aksen sama dengan 1/3. Ya. Ada salah enggak? Ayo. Mana? Oh, ini 30 ya? Oh iya, 30, sorry. Oke, thank you. Ini ya 30 ya? Di sini berarti ini 10 tambah 30. 40. Ini berapa ini? Masa keduanya berapa? 30 ya?
Oh, berarti ini 90. Oke. Bentar. Ini 30 ya. Berarti ini salah ya. Bentar. Kita koreksi dulu lagi. M2-nya 30 ya. Ini 30 ya. 30 berarti ini 90 ditambah 30 P1 aksen. Maka ini 60 dikurang 90 ya. 70 kurang 90. Oke. Sama dengan 40 ya. 30 tambah 10 toh? P1 aksen. Berarti ini minus 20 sama dengan 40 P1 aksen. Maka P1 aksen sama dengan minus 2. 0,5. Min 0,5 ya. Min 0,5 berarti yang ini V1 aksennya ke kiri, nanti V2 aksennya berarti kemana ini? Kita tambahkan di sini. V2 aksen berarti sama dengan 3 dikurangi 0,5 sama dengan 2,5. Berarti dia ke kanan. Ya. Jadi V2 aksennya tetap ke kanan. Oke, seperti itu. Ya, Niko tidur terus. Oke. Ini apa ini? Dua keping logam R dan S diletakkan pada ujung-ujung gambar. Mana itu gambarnya yang mana? Kacau. Itu gambarnya. Mana? Ini? Masa sih? Oh. Tapi kayaknya bukan deh. Maka caranya ini dua keping logam. Dua keping logam itu berarti konduksi kalor. Konduksi kalor gambarnya ada di mana tuh? Itu berarti konduksi kalor tuh. Nggak tahu lari kemana. Konduksi kalor itu. Ini nggak tahu kenapa jadi berantakan. Oke, harusnya ada gambar di sini sih. Cuma suhunya kan kita nggak tahu tuh. Ya, yang penting udah kita gambarkan yang lain aja ya, nggak apa-apa ya. Lalu logam yang lainnya seperti inilah. Sekarang ini koefisien konduktivitasnya ya. Jadi ini artinya anggaplah ini yang R, lalu yang ini yang S. Berarti KR sama dengan 2 KS. Suhu sambungan logam. Sebutlah di sini misalnya 20 derajat atau berapa? 20 derajat Celcius misalnya ya. Yang di sini ini jawabannya apa sih? Nantilah. Ya jadi misalnya ini sama dengan 100 derajat Celcius gitu, nggak apa-apa ya. Jadi suhu sambungannya berarti ini. Nah ini berarti panjangnya dengan luasnya itu sama. Jadi di sini berarti K, R, A, R, delta TR ini dibagi dengan DR sama dengan KS, AS, delta TS ini dibagi dengan DS. Ya. Nah, A-nya sama, D-nya sama. A-nya coret. D-nya juga kita coret. Delta T itu selalu suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah. Berarti untuk yang R punya, delta TR-nya itu berarti sama dengan T dikurang 20. Delta TS-nya berarti sama dengan 100 dikurangi dengan T. Seperti itu. KR sama dengan 2 KS. Berarti di sini KR-nya sama dengan 2 KS dikalikan dengan apa? T dikurang 20 sama dengan KS dikalikan dengan 100 dikurangi dengan T. KS-nya coret. 2 kali T, berarti ini 2T. Dikurangi dengan berapa? 40. Sama dengan 100 dikurangi T. T-nya pindah sini. Maka 3T sama dengan 100 dikurangi dengan 40. Berarti sama dengan 60 kan. T-nya berarti sama dengan 20. Ya. Ini kalau keadaannya seperti ini gambarnya.
Ya. Oke. Cocok ya? Gimana? Oh, 140 ya? Oh, ya, oke. 140. Oke. Cuman hasilnya nggak bulat ini jadinya ya. Ini pindah sini plus ya. 140. 140 berarti dibagi 3 berapa? Aduh, angkanya kacau nih. Kita bisa rubah sih supaya hasilnya bulat gitu ya. Supaya hasilnya bulat. Ubah angka berapa nih? Karena dibagi 3. Kalau dibagi, ya, mau pinjaman pinjam apa? tes kimia soal kimia. Oh, ya oke, enggak apa-apa. Berarti ini kan jadinya 140 dibagi 3 ya, gitu ya. Oke, Mi, nanti bisa dirubah karena ini kan gambarnya yang hilang itu. Yo, gambarnya hilang, nggak tahu lari kemana. Jawabannya apa? B, supaya jadi 60. Ayo, supaya jadi 60 dibagi 3, 60 berarti harus 180. 180 berarti ini kita bisa ubah jadi 40 berapa? 2 kali 40. Berarti ini 40. Toh? Betul toh? Ini kan 80. Jadi ini 80. Ini 80. 80 sama dengan 60 toh? Ya cocok. Nah, gitu. Oke. Ya. Begitulah. Tapi intinya begitu. Gampang sekali. Oke, volume gas. Apa ini? Dipanaskan pada tekanan tetap. T tetap. Ini berarti secara apa? Kalau tetap isobar ya. Isobarik. Ya. Isobar ini V1 sama dengan 2 meter pangkat 3. V2 sama dengan 4 meter pangkat 3. Terus habis itu tekanannya ini 2 kali 10 pangkat 5. Usaha W itu sama dengan P dikalikan dengan delta V, ya kan? P itu 2, 10 pangkat 5, delta V-nya berarti 4 dikurang 2 kali 2. Sama dengan 4 ya, 4, 10 pangkat 5. Tapi ini kan ditanyakan usaha luar. Usaha luar itu kita harus lihat lagi, Ibu enggak hafal ini, proses isobarik. Ya, proses isobar nanti kamu buka kembali itu. Oke? Ada rumusnya itu. Cuman Ibu enggak hafal. Oke. Kita skip, enggak keluar sini. Ya, ini. Pembentukan bayangan. Nah, ini keluar nih mikroskop tuh. Ya. Mikroskop. Ini lensa objektif ya. Untuk yang objektif dulu. S-nya berapa? 2,2. Kemudian FOB-nya sama dengan 2. Berarti cari S aksen nih. S aksen S dikalikan F dibagi S dikurangi F. Berarti 2,2 dikalikan 2 dibagi 2,2 dikurangi 2. Sama dengan 4,4 dibagi dengan 0,2. Berarti 44 dibagi 2. Sama dengan 22. Lalu MOB-nya, MOB berarti sama dengan 22 dibagi dengan 2,2. Berarti sama dengan 10 ya. Nah, sekarang kalau sejajar begini berarti tak berakomodasi ya. Tak berakomodasi. Nah, S-nya, SN-nya sama dengan 25. F-nya sama dengan 5 nih, F okuler ya. Ini lensa okuler. Berarti M-nya ini akan sama dengan SN dibagi F. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Perbesaran mikroskop M itu sama dengan MOB dikalikan dengan MOK. MOB berapa? 10. MOK-nya 5. 10 kali 5. Oke. Gampang lah, enggak ada sih yang susah. Ya. Oke, tabel ini apa? Sinar X. Sinar X, kelajuan dalam vakum kan tetap tidak berubah ya, karena kan cahaya ya. Nah, sekarang kalau
Pernyataan yang tepat perubahan karakteristik gelombang elektromagnetik dari inframerah ke sinar X. Dari inframerah ke sinar X. Infrared ada di mana? Sinar X ada di mana? X ada di sini kan? Ini kan ada sinar gamma X, lalu di sini ada cahaya tampak. Cahaya tampak, UV ada di mana ya? UV ada di sini ya? UV, ini infrared. Ini kan frekuensinya makin ke sana makin kecil. Berarti lambdanya itu makin ke sana makin besar. Jadi kalau dari X ke infrared berarti frekuensinya makin berkurang, kemudian panjang gelombangnya meningkat. Mana? Berkurang, meningkat, tetap. Ya? Oh, dari infrared berarti terbalik. Iya, dari infrared, kalau dari infrared ke sini berarti F-nya bertambah, lambdanya berarti berkurang ya. Oke. Tetap. Berarti ini meningkat, berkurang ya. Oke. Jadi itu aja. Cocok. Nah, sekarang apa? Pegas. Ada susunan pegasnya tadi mana ini? Nih. Bisa dibawa ke atas enggak ya? Yo. Ya ini ya. Oke. Nah, sekarang ini susunan pegasnya. Bertambah panjang berapa ya? Yang ini paralel nih. K-nya kan sama dengan 200 Newton ya. Konstanta pegasnya ini K, ini 2K. Berarti ini paralel jadi berapa? 3K kan? 3K kan berarti 3 kali 200 sama dengan 600. Lalu yang ini KKK. Berarti juga kan 3K. Berarti sama dengan 600. Sekarang diserikan. Berarti K totalnya sama dengan berapa? 1 per K total 1 per 600 ditambah 1 per 600. Berarti K totalnya sama saja dengan 600 dibagi dengan 2. Sama dengan 300 ya. Energinya di sini sama dengan 4. Energi itu sama dengan apa? 1 per 2 K X kuadrat sama dengan W-nya ya, energinya. Nah, yang ditanyakan adalah X-nya. X kuadrat berarti 2 dikalikan E dibagi dengan K. 2 kali 4 dibagi dengan 300. Sama dengan berapa? Ini sama dengan berapa? 8 per 3. Lalu X-nya berarti kan sama dengan akar dari 8 per 3 ini harusnya loh. Simpangan dengan energi potensial 4 Joule. Energi 1 per 2 Kx kuadrat. X kuadrat 2E per K. K-nya 300. Pegas dengan konstanta pegas 200. Bisa ini kan bukan gambarnya ya? Oh iya, di mungkin ya. Oke, jadi kalau ada bekas di bawah juga? Oh, oke. Berarti kalau begini, ini ya cuman ini aja tadi. Berarti ini sebuah pegas, gitu. Berarti ini E sama dengan 1 per 2 Kx kuadrat, maka X sama dengan akar dari 2E dibagi dengan K ya. Berarti akar dari 2 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 200. Coret ya. Berarti sama dengan 2 per 10 atau 0,2 meter. Berarti sama dengan 20 cm. Oh iya tahu. Cocok nih. Oke. Jadi ini dikembalikan lagi ya. Saya kira rangkaian pegas tadi. Oke. Kita kembaliin deh. Gimana tadi itu? Ini ya. Ini ya. 5 pegas. Ya, berikutnya ini siklus Carnot nih.
Oh, gampang sekali nih efisiensi. Pakai apa rumusnya? Ya, ayo jangan diam-diam. Ibu bicara sendiri tuh. Eta sama dengan apa? 1 dikurangi Q2 per Q1 kali 100% berarti ya. Oke, berarti sama dengan 1 dikurang Q2-nya berapa? 3 10 pangkat 4. 3 10 pangkat 4 dibagi 4 10 pangkat 4 kali 100%. 1 dikurang 3 per 4. 1 per 4 kali 100%. Berarti, oh terlalu gampang. Ya. Iya, pitit-pitit. Iya, very easy gitu ya. Oke, ini apa? Apa ini? Efek Doppler ya, efek Doppler. Berdiri di pinggir jalan, sebuah mobil membunyikan klakson. Cepat rambat di udara, frekuensi didengar oleh pendengar tadi. Menjauhi, menjauhi. Berarti apa? Di sini pendengar, di sini berarti sumber. Sumbernya pergi tuh, menjauhi ya. Berarti ke sini. Ini adalah pendengar, ini sumber. Ini VS, ini VP-nya diam. Berarti VP sama dengan 0. Kalau pendengar sumber menjauhi pendengar, berarti positif ya. Jadi FP itu akan sama dengan V dibagi dengan V ditambah dengan VS, kita kalikan FS. Karena VP-nya 0 berarti hanya V saja di atas ya. Jadi 380 dibagi dengan 380 ditambah 20 dikalikan dengan 400. Sama dengan berapa nih? 380 dibagi 400 kali 400. Coret-coret, berarti 380 Hz ya. Seperti itu. 25. Nah, ini rangkaian pegas tuh digantung. Makanya, tadi kita udah hitung ya. Berapa Kak totalnya tadi? KP1 sama dengan 3K, berarti sama dengan 600 ya. Kemudian KP2 sama dengan 3K, berarti sama dengan 600. K total berarti sama dengan 600 dibagi 2, sama dengan 300 ya. 300, kemudian ternyata pegas menyimpang sejauh ini. Energi potensial ya udah, berarti E sama dengan 1/2 KX kuadrat. 1/2 kali 300 dikalikan dengan 0,1 atau 1/10 ya. Angkat 2 ya, coret-coret. Berarti sama dengan 1,5. Gitu. Mau lanjut enggak? Lanjut, oke. Interferensi celah ganda, yuk. Apa ini? D merupakan jarak bla 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 panjang gelombang. Jarak antara celah dan layar 2 kali semula. Kita P, tunggu dulu. Pada percobaan interferensi celah ganda, D merupakan jarak antar celah. Oke. Ini kalau soal begini itu yang agak ribet memang. Nah, ini seperti ini ya. Ini jaraknya ini D ya, ini D, kemudian di sini L ya. Jika jarak celah diperbesar 2 kali, berarti D1 sama dengan D, D2 sama dengan 2D. Lambda panjang gelombang, jarak antar celah. Oh, celah ke layar berarti salah. Jadi L2-nya ya. L2 sama dengan 2 L1. Maka jarak kita P, maksudnya kita P ini apa? Sekarang kalau jarak kita PY, DY per L itu kan sama dengan apa? N dikalikan lambda kan? DY per L. Berarti Y sama dengan N dikalikan lambda dikalikan L per D.
Nah, kalau L-nya menjadi 2 kalinya, berarti ini akan jadi 2 kali lagi ya. Berarti ini anggap Y1 lalu Y2 berarti sama dengan N kali lambda per D ini dikalikan dengan 2L. Berarti 2 kalinya nih ya. Oke. Pakai itu sih. Sekarang apa ini? Nah, ini pada visi itu. Sudutnya 30 derajat. NGC. Ditanyakan panjang gelombang untuk orde terang kedua adalah berapa? Ini N-nya ya. N sama dengan 5.000 per senti. Berarti D-nya sama dengan 1 senti dibagi dengan 5.000. Tetanya sama dengan 30 derajat. Apalagi D sin theta ya. D sin theta sama dengan N dikalikan lambda. Yang ditanyakan lambdanya. Lambda berarti sama dengan D sin theta dibagi dengan N. Orde kedua, berarti ini 2 ya. Maka sama dengan berapa? 1 senti dibagi dengan 5.000 kali sin 30 derajat dibagi dengan 2. Sama dengan ke sentimeter berarti 1/5 ini 0,5 ya. 10 pangkat minus 3 dikalikan 1/2 dibagi 2. Berarti 0,5 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Ya, oke. Orde terang kedua. Iya, cocok nih. Salah ini 0,2 ya? Loh. 0,2. 0,2. Berarti berapa? Kalau ini dibikin 20/4 kali 10 pangkat minus 5 ya. Dalam sentimeter. Oke. 20 bagi 4 berapa? 5. Oke, 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke. Yang ini, aduh terlalu gampang nggak keluar tuh. Karena yang keluar itu yang apa? Kirchhoff 2 ya. Ini 3 muatan di B, gaya kolom di B. Gampang sekali juga nih. Ya. Tarik menarik, tolak menolak ya. Ini ke sini. Lalu ada lagi juga ke sini ya, gayanya ya, 2 ya. Jadi nanti ini berarti FBA, ini adalah FBC. Tinggal ditambah ya, nggak usah dibahas ya. Tipis-tipis sekali. Perhatikan letak ini. Ini boleh nih. Agar tidak dipengaruhi oleh medan listrik. Nah, berarti medan listriknya yang sama dengan 0. Nah, supaya E sama dengan 0, kira-kira di mana nih titiknya? Kalau titiknya di sini, E1 positif, berarti ke sini. E2 negatif, berarti ke sana. Ya. Kalau di tengah nggak mungkin nih. Kenapa? E1 ke sini. E2 juga ke sini. Kalau titiknya ada di sini, E1 masuk, E2 masuk, E1-nya ke sini. Jadi kemungkinannya ini di titik P ini atau di titik sini atau di sini, terserah. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau misalnya ada di sebelah kiri itu. Ada di sebelah kiri, ini kita misalkan adalah X nih. Ini adalah X. Maka jarak ini ke sini apa? 10 ditambah dengan X ya. Maka ini adalah R2, di sini adalah R1. E1 sama dengan E2. K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Coret ya. Berarti Q1 dibagi Q2 sama dengan R1 dibagi R2 pangkat 2. Jadi akar dari Q1 dibagi Q2 sama dengan R1 per R2. Akar dari Q1-nya 2, ini dibagi 8 sama dengan R1 per R2. 1/2 sama dengan R1 per R2. Berarti R1 sama dengan 2R2.
2, ya kan? Salah. R2 sama dengan 2R1 ya. R2 itu sama dengan 2R1. R2-nya sama dengan apa? 10 ditambah X sama dengan 2X. Pindah sana. 10 sama dengan X, maka X sama dengan 10. Berarti ini 10 cm di sini, dari Q1. Maka jawabannya ini, ya. Oke. Ini baru soal, ya. Yo. Bagus, soalnya ini RLC itu, RLC ya. Berdasarkan impedansi, impedansi gampang sekali. Ini sebetulnya nggak usah dicari sih. Ya. Kalau ini 800, 8 itu kan pasangannya dengan berapa? 6 dan 10 kan. Jadi kalau R-nya sama dengan 800, pasti XL dikurangi dengan XC sama dengan 600. Maka Z-nya sama dengan 1000. Itu berarti 1 kilo ohm. Ya, begitu aja. Karena pasangannya itu kalau enggak percaya dihitung gitu. Dihitung nggak apa-apa. Sekarang toh XL itu kan sama dengan omega L. Omega L itu kan berarti sama dengan 100 dikalikan 8. Berapa? 800. Lalu XC kan sama dengan 1 per omega C. Berarti 1 per 100 dikalikan 50, 10 pangkat minus 6. Berarti berapa? Coret-coret 3 ya. 1 per 5 dikalikan 10 pangkat 3. Kan sama dengan 200. Jadi XL dikurangi dengan XC berarti 800 dikurangi dengan 200. 600 kan? Nah, berarti Z-nya ya udah akar dari 8 ditambah 6 kuadrat kali 100. Sama dengan 1000. Udah. Ini 6 kuadrat ya. Jadi nggak usah dihitung kalau yang gini. Pokoknya kalau kamu lihat R-nya. Kalau misalnya R-nya sama dengan 12, berarti Z-nya sama dengan 13. Kalau R-nya itu sama dengan 6, berarti Z-nya sama dengan 10. R-nya sama dengan 8, juga ini Z-nya pasti sama dengan 10. Nah, kalau R-nya sama dengan 5, berarti Z-nya pasti sama dengan 13. Karena pasangannya apa? Kalau 5, 12 kan 13, kan? 6, 8, 10. Nah, tapi yang ini belum tentu loh ya. Karena bisa saja ini 12, 16, 20. Bisa. Kalau 12, 5, 13 boleh. Jadi harus diuji juga ya. Jangan sembarang. Kalau misalnya 24, berarti 10, ini 26. Ya. Kalau 24, 7 berarti 25. Dan seterusnya. Hafal triple itu untuk mempercepat perhitungan ya. Tapi kalau ada waktu lagi ya kamu tetap harus uji gitu. Oke. Nah ini fungsi kerja tuh. Ini efek apa ini? Fotolistrik ini ya. Efek fotolistrik. Ini berarti fungsi kerjanya ada di sini nih. Ini F0-nya. Jadi F0 sama dengan 3. Ya, frekuensi ambangnya. Lalu yang ditanyakan apa? Konstanta Planck adalah H sama dengan 6,6 10 pangkat minus 34. Ditanyakan ini. A-nya sama dengan berapa? Ini berarti frekuensinya ya di sini ya. Frekuensi ambangnya ini. Frekuensi ambang berarti kita menggunakan ini EK-nya EK ya. EK sama dengan ini. Nah, H dikalikan F dikurangi H F0 ini kan sama aja dengan EK kan? Berarti HF ini sama dengan EK ditambah dengan HF0. Maka F-nya ini akan sama dengan EK ditambah dengan H, F0 kita bagi dengan H. Hanya itu adalah konstanta Planck-nya. Energi kinetiknya dalam ini. Berapa ini? 6,6. Berarti ini sama dengan 6,6 10 pangkat 20 ditambah dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 dikalikan frekuensinya berapa nih? 3 kali 10 pangkat berapa ini? 14 ya? Kali 10 14 ya, 10 pangkat 14. Ini dibagi dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Sekarang ini kan ada 6,6, 6,6 semua kan? Ini boleh dicoret nih. Ini dengan ini 10 pangkat berapa? 20 ya? Berarti sama dengan 4, 10 pangkat 20 dibagi 10 pangkat minus 34. Berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat. Tunggu dulu. Hah?
Karena ini minus ya? Minus 8. Tunggu dulu. Ini 20. Oh, salah, Di. Ini minus 20, Di. Yo, itu salah itu nih. Ini berapa? Minus juga ini? Ya. Oh, ini min juga. Oke, berarti min 20. Maka ini minus 20 plus berarti 10 pangkat 14. Jadi 4. Ya. Oke. Pakai begitu, Ci. Yo, nah, 10 pangkat 14. B jawabannya toh. Cocok. Atom terdiri atas muatan positif apa ini? Teori atom Bohr, ya. Elektron mengelilingi inti hanya pada lintasannya, ya, tanpa memancarkan energi. Itu 2 benar berarti. Ya, jawabannya apa? E itu ya, 2 dengan 4 nih. Transisi satu lintasan ke lintas, oke, cocok ini Bohr ya. Oke, nah ini apa? Waktu paruh tuh. Waktu paruh, apa yang ditanyakan? Oh, ini muatan ya? Oh, salah. Grafik di bawah ini RF terjadi muatan Q1, Q2. Saya kira waktu paruh, bukan ya, bukan waktu paruh nih. Bentar. Tapi nggak keluar sih yang ini. Apa itu? Pasut, pas itu? Ini besar sekali pasut. Pasut deh. Ini nggak keluar sih ya. Ya, di sini apa? Ini soal ISA ini. GLBB ya. Ini Pascal nggak keluar. Nah, ini bisa jadi, tapi kekekalan energi sih. Ya, saya kira itu sih. Ya, tambahan waktu paruh. Oh, ini gelombang nih. Yuk, gelombang. Gelombang cepat rambat gelombang. Ini kamu tinggal masukkan ke sini ya. Ini masuk sini, masuk sini. Berarti omeganya sama dengan 4pi ya. Omega itu kan apa? 2πf kan, sama dengan 4pi. Berarti F-nya sama dengan 2 ya. Kemudian 4pi dikalikan 0,4 berapa? K berarti 1,6pi ya. K itu kan sama dengan 2pi per lambda. Sama dengan 1,6pi. Maka lambda sama dengan 2 dibagi dengan 1,6. Sama dengan berapa? 1 per 0,8 berarti sama dengan 10 per 8, 5 per 4 ya. Oke, maka F sama dengan 2, lalu lambda sama dengan 5 per 4 berarti berapa? 1,2 ya. V itu kan sama dengan apa? F dikalikan lambda. Berarti 2 dikalikan 1,2 sama dengan 2,4. Ya, begitu. Perhatikan gambar. Oh, ini induksi magnet ya. Kalau ini setengah lingkaran nih. Jadi kalau ini tapi enggak tahu keluar ini enggak. Ini naik ke sana. Maka B, anggaplah ini adalah I1, yang ini adalah I2 ya. Ini berarti I1 masuk, lalu I2-nya berarti B2-nya keluar. B2, B1. Berarti R1 sama dengan ya, R1 sama dengan A ya. Lalu R2-nya itu sama dengan 2A. Nanti kamu pakai ini. Ini kan setengah lingkaran nih. Berarti B sama dengan B1 dikurangi dengan B2. Mu 0I dibagi dengan 2 R1 ditambah dengan mu 0 dikurang ya. Minus 2R2. Masih masuk aja ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan enggak? Sampai di sini. Atau siapa tahu kalian menemukan soal yang kalian susah mengerjakannya. Ibu, soal teori mas.